Menarik melihat perang dunia kali ini bukan hanya saling tekan dalam bidang ekonomi, namun permainan propaganda udara menjadi new battleground. Battleground bukan lagi Laut Cina Selatan, Hong Kong, Taiwan, Selat Malaka, tetapi battle space, perang satelit, drone, telekomunikasi, dan perang propaganda. Kita semua tahu negara komunis Tiongkok jagonya tidak diragukan akan menggunakan strategi komunikasi massa yang namanya propaganda. Begitu juga komunis zaman Soviet dulu, juga negara komunis Vietnam, semua jago propaganda untuk dalam negeri mereka karena tertera di dalam komunis manifesto, salah satunya adalah kontrol media. Di zaman sekarang, isi media di dunia ini menjadi alat perang. Tiongkok seperti halnya di awal renminbi dan yuan, beda alat bayar tadi. Dalam komunikasi publik dalam Tiongkok dan luar Tiongkok beda banget. Di luar Tiongkok semua by design, semua ada purpose-nya, ada targetnya, gak sembarangan nyablak, ada runtutan ceritanya. Itulah propaganda sejati, changing mindset. Pencitraan Tiongkok sebagai negara budaya, negara ekonomi, civilian country dikemas cantik sehingga soft masuknya ke dalam pikiran penerima informasi, yaitu seakan-akan Tiongkok baik, memberi uang, memberi bantuan. Semua propaganda ini diorkestra dengan baik. Tiongkok baru lakukan itu sejak tahun 2013. Berita yang mereka bangun, pejabat yang mereka pilih, semua diperhatikan, semua dicurigai, semua disiapkan counterpart actionnya. Walaupun ternyata salah analisa threat-nya, tidak apa-apa. Karena apa yang terjadi kalau mereka semua serigala berbulu domba dan serigala itu sudah masuk ke dalam? Ini berbahaya. Apalagi sudah masuknya ke hati, sudah jatuh hati. Otak koslet. Saya dari dulu mengatakan otak manusia itu bekerja selama 24 jam dari sejak Anda lahir sampai Anda jatuh cinta. Begitu Anda jatuh cinta, otak Anda berhenti bekerja dan jatuh cinta itu pakai hati. Itulah propaganda. Menjadi selalu eling waspodo adalah selalu sadar. Sadar dengan hati bersih, sadar dengan kecintaan terhadap NKRI, sadar setiap keputusan menguntungkan bangsa dan negara. Setiap langkah keputusan selalu membandingkan dengan seberapa bangsa dan negara Indonesia diuntungkan secara materi, secara kedaulatan, dan secara hak kemanusiaan. Gunakan economic approach, gunakan sovereign approach, gunakan humanitarian approach dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan hanya satu saja, yaitu misalnya keuntungan ekonomi saja. Jangan. Itu pejabat kalau melihatnya ekonomi saja, pasti konflik interest dengan pendekatan yang lebih tinggi lainnya, seperti kedaulatan negara dan kedaulatan kemanusiaan bisa hilang. Harus ketiganya bersamaan.